latar belakang Ibu, kenapa terlibat aktif sekali akan promosi, isu gizi ini, Bu? Agar besok mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berani berkompetisi. 2026 kita sudah seluruh komponen bisa bekerja bareng untuk memonitor makan bergizi gratis kepada seluruh masyarakat. Mengukur berat badan anak-anak kita artinya bahwa jangan sampai nutrisi yang kita berikan kepada anak-anak justru mereka menjadi obesitas gitu ya Pak Iya ya? betul. Tidak hanya sekedar kami kasih asupan, Iya. tapi bagaimana makan ini menjadi budaya sehat untuk anak-anak sekolah. Selamat datang di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional. Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana bisa menemani teman Gemes semua untuk bisa ada di diskusi yang sangat penting mengenai masa depan generasi muda kita. Apalagi anak-anak saat ini dalam tantangan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas. Dan di tengah diskusi ini senang sekali saya Kartika Berliana juga tidak sendiri ya. Sudah bersama dengan narasumber yang spesial dan istimewa sekali. Kita akan mendengarkan penjelasan tentunya dari selamat datang Bapak Nyoto Suwitnyo selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga Mbak Kartika. Iya, semoga sehat ya Pak ya. Iya. Terima kasih sudah datang hari ini. Dan juga ada Ibu yang cantik sekali. Ini saya sempat ngefans sekali dulu Bu. Wah, luar biasa. Selamat datang Ibu Arzeti Bilbina selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Luar biasa. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang hari ini. Bismillah, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Tika, dan kalau kita berdua berdress code Iya. di tengah-tengah kita gemes. Iya, gemes sekali. Gemes ya. Ini generasi emas. Ada bapak-bapak yang gemes di sebelah Iya. kita ya. Iya, betul sekali. Ini Ini generasi emas juga ya, generasi sehat. Beliau sehat ya. iya, Ibu sama Bapak udah generasi sehatnya, nanti kita ke depannya generasi emasnya lebih berkilau lagi. Harus Iya. glowing ya. Yes, Kalau harus anak-anak glowing. ya, muda sekarang Gen Z bilang apa? Glowing bestie. Iya, shining, shimmering, splendid. Nggak bisa kan Pak? Nggak bisa. Tentang uang. Bapak ini menarik sekali ya, dan juga Ibu kalau kita berbicara lagi-lagi tentang makanan bergizi, dan pastinya kita akan selalu saja mengulik bagaimana keterlibatan dari semua pihak untuk mendukung bagaimana siswa terutama di sekolah ini mendapatkan akses ke makanan bergizi. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya izin langsung ke Bapak Nyoto ya Pak. Kalau Bapak sendiri sebenarnya awalnya ini motivasi dari BGN untuk menggalakkan promosi makanan bergizi terutama ke siswa sekolah itu seperti apa Pak? Dan kenapa Bapak melihat hal ini penting sekali untuk siswa sekolah? Oke, baik Mbak Kartika, atas pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya selaku Deputi Promosi dan Kerjasama di Badan Gizi Nasional tentu sangat menyadari bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa Indonesia ini adalah membangun Ya. generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Saya Ya. ulangi, generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iya. Nih, karena kebutuhan ke depan kita memang itu, dan ini tentu saja harus kita mulai dari sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, kemudian juga sampai kemudian anak-anak mulai sekolah, mulai dari PAUD, TK, dan seterusnya, hingga usia 19 tahun. Itu penting untuk mendapat perlakuan yang istimewa, karena dia akan membentuk generasi yang cerdas dan sekaligus tumbuh kuat dan produktif. Nah, program makan gizi gratis yang menjadi salah satu inisiatif strategis Bapak Presiden Prabowo Subianto ini membangun BGN dengan tujuan bisa memberikan asupan gizi dan sekaligus memberikan pembudayaan pemenuhan gizi bagi kelompok masyarakat sasaran untuk senantiasa
eh, memberikan satu perhatian yang khusus di dalam keluarganya agar tetap bisa hidup sehat, cerdas, dan produktif. Nah, di samping hal tersebut, yang perlu juga kita cermati bahwa pemberian makanan bergizi ini juga tidak hanya bicara pada dampak kesehatan fisik saja. Oke. Ada satu hal yang perlu juga kita harapkan terbangun adalah berkaitan dengan pembangunan kognitif seorang anak. Yang mana ini akan berkorelasi dengan prestasi akademik dari siswa itu sendiri dan juga produktivitas dari anak ini di masa depannya. Dengan demikian, kita memperkuat fondasi terhadap anak-anak sekolah ini menjadi kekuatan kita hari ini untuk menyiapkan anak-anak terhadap kebutuhan masa depan generasi emas Indonesia. Demikian Mbak Kartika. Iya, generasi emas 2024, 2045. Iya. Nah, kalau melihat memang kan asalnya atau akarnya itu pasti dari makanan untuk menciptakan SDM berkualitas. Tadi Pak Nyoto juga telah mengatakan ini menciptakan generasi yang lebih produktif. Kalau Ibu Zeti sendiri ini melihatnya dari latar belakang Ibu, kenapa terlibat aktif sekali akan promosi isu gizi ini, Bu? Tadi kata-kata Tika bicara 2045 adalah generasi emas. Jadi memang kan kemarin itu kan pemerintah sangat bergerak cepat untuk memiliki generasi emas dengan menurunkan angka stunting. Memang kalau kita bicara di pelosok, di daerah-daerah, jangan kan hanya bicara di pelosok, di sekitar kita pun masih ada 1-2 anak yang mengalami yang namanya stunting. Tentunya kalau kita bicara stunting ini adalah gizi buruk. Bicara mengenai kenapa sih kita kok fokus banget bicara isu gizi, karena memang isu gizi ini adalah satu poin penting, garda terdepan bicara mengenai kecerdasan, tumbuh kembang, dan menjadikan anak-anak tadi generasi emas tadi, karena memang bicara adalah mengenai gizi. Jadi kalau kita bicara, oh yang penting ilmu dulu pendidikan, salah. Yang dimulai itu adalah gizi dulu, karena dengan adanya gizi, tumbuh kembang anak kita tentunya kita harapkan bisa menjadi anak-anak yang hebat. Tentunya mereka akan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat juga mereka akan survive gitu loh. Jadi karena saya kebetulan di Komisi 9 bicara adalah kesehatan, isu gizi ini sangat kami dorong full kepada pemerintah untuk menjadi acuan bahwa ketika kita menginginkan anak-anak generasi kita ke depannya menjadi generasi sehat, menjadi generasi emas, tentunya dimulai dari gizi. Kecukupan gizi yang harus kita berikan untuk anak-anak kita agar besok mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berani berkompetisi. Iya, Bu Zeti ini menarik Ya. banget nih kalau saya melihat, apalagi Bu Zeti adalah seorang wanita dan juga ibu, melihat ini pentingnya, makanan yang bergizi untuk anak-anak dimulai sedari dini. Kan banyak juga ibu-ibu yang, di pelosok ini tidak tahu edukasi seperti ini. Nah, langkah dari, Komisi 9 itu seperti apa sih Bu untuk sosialisasi ke pelosok? Iya, Masya Allah ya. Artinya di DPR RI itu punya 3 tupoksi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Bicara legislasi, tentunya kita harus ada penekanan dalam undang-undang di mana pemerintah harus hadir. Pemerintah harus betul-betul fokus. Dan kemudian dalam hal anggaran, pemerintah juga harus, kita juga membuat anggaran untuk bisa mendistribusikan dan membuat program-program baik buat anak-anak tersebut. Dan pengawasan kami juga harus mengawasi juga apakah program tersebut nyata dan ada untuk masyarakat di sekitar kita, terutama di Indonesia. Di Indonesia yang luar biasa besar ini, yang harapan kita tadi dikatakan bahwa ibu-ibu, anak-anak, bukan hanya bicara mengenai ibu-ibu dan anak-anak, tapi juga pendidikan, bicara mengenai Kementerian Kesehatan, bicara mengenai komunitas, itu harus menjadi bagian dalam kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan bahwa gizi ini betul-betul harus dirasakan, dan anak-anak setiap harinya ketika mereka berangkat ke sekolah atau sekarang ini alhamdulillah ini applause juga dulu buat pemerintah kita ya dengan Badan Gizi Nasional yang luar biasa memfasilitasi anak-anak kita, karena
anak-anak sehat itu tidak berarti bahwa dia harus memiliki keluarga yang ngapunten, boleh dikatakan sugih, tidak. Tapi sekarang ini pemerintah hadir, siapapun itu anak Indonesia berhak untuk mereka memiliki yang namanya isi piringku. Di mana isi piringku itu boleh dikatakan, waduh itu kan pasti mahal biayanya. Tidak. Di sini kan kita bicara adalah adanya protein, adanya karbohidrat, adanya serat, adanya buah. Dan protein ini kan kalau zaman dulu kan harus pakai makanan mahal gitu. Oh Enggak iya, juga ya Pak ya, betul. bisa pakai tempe dan lain-lain. Dan sekarang Badan Gizi Nasional memfasilitasi anak-anak kita semua, mereka bisa makan bersama-sama dalam satu kesempatan yang namanya makan gizi makanan bergizi gratis. Iya, luar biasa ya untuk kesejahteraan. Dan kalau kita melihat untuk konteks kerjasamanya ini Pak Nyoto ya, apa yang langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BGN sendiri untuk melibatkan berbagai pihak? Tadi Bu Zeti bilang ada dari pihak orang tua juga, dari sekolah juga, sampai ke pemerintahan. Kalau dari BGN seperti apa? Baik, terima kasih. Apapun yang kami kerjakan itu diawasi oleh DPR RI Komisi 9. Kami selama ini hubungannya baik, bahkan kami diingatkan apa yang harus dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional di awal-awal kami tumbuh dan berkembang menjadi lembaga baru yang punya tanggung jawab besar ini. Pertama harus punya strategi, artinya kami harus punya rencana yang baik. Yang kedua, kami harus mampu dan mempunyai regulasi yang mendukung untuk bisa bekerja dengan benar dan ada standar aturan mainnya yang bisa disepakati bersama oleh berbagai pihak. Kemudian yang ketiga, kami harus kemudian punya rencana implementasi. Ini poin pertamanya dulu. Nah, dari arahan dari DPR RI Komisi 9 di saat menyusun rencana, mengevaluasi, kami diingatkan pentingnya kolaborasi. Maka kami memang diingatkan untuk menyiapkan regulasi dan kolaborasi. Apa yang kami lakukan? Kami langsung tidak lanjuti arahan dari DPR tadi. Yang pertama, kami mendorong bahwa pemerintah harus punya regulasi langsung berhubungan dengan program makan bergizi gratis sebagai program prioritas nasional. Ini penting karena akan menjadi rujukan seluruh pemerintah Republik Indonesia, seluruh kementerian lembaga, apa yang harus dikerjakan dalam makan bergizi gratis. Yang kedua, kita juga diarahkan untuk membangun kolaborasi. Maka sebenarnya diperlukan satu instruksi presiden yang bisa mengarahkan semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bisa mendukung apa yang bisa dilakukan sehingga tidak ada tumpang tindih antar stakeholder. Nah, ini penting sehingga kami juga sudah menyiapkan instruksi presiden dengan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional supaya ngeklop antara anggaran dan implementasinya. Ini sudah kita rumuskan bareng-bareng. Sekarang dalam proses, mudah-mudahan segera ditetapkan ya Bu. Karena ini harus pembahasan soal kewenangan itu harus serius. Nah, berikutnya, dari situasi segitu, yang kami jaga adalah kolaborasi dengan pentahelik lainnya. Kalau tadi kan pemerintah, kemudian kami mencoba kolaborasi dengan swasta. Swastanya dengan siapa? Ya dengan para pengusaha, kelompok masyarakat, bahkan media. Kenapa? Karena di dalam program makan bersih gratis ini memerlukan infrastruktur salah satunya. Infrastruktur itu nggak mungkin kita sediakan dari APBN semuanya. Kami butuh kemitraan dengan swasta untuk bisa membangun bersama infrastruktur khususnya SPPG yang akan melayani masyarakat makan bergizi gratis. Alhamdulillah ini sudah 1.500 Bu, sudah jalan dan kemudian dari Pemda kita sudah didukung dengan menyerahkan tanah pinjam pakai Bu, supaya bisa dibangun untuk dapur SPBG dan ini untuk melayani masyarakat di kabupaten itu sendiri dan perkembangannya sudah bagus, mudah-mudahan dalam waktu dekat mudah bisa kita jalankan. Kalau ini semua jalan, harapan Pak Presiden untuk menyiapkan infrastruktur
untuk seluruh masyarakat Indonesia sesuai kelompok sasaran. Ini kami berharap bisa kita dapat selesaikan di tahun 2025, 2026 kita sudah show of force, seluruh komponen bisa bekerja bareng untuk memonitor makan bergizi gratis kepada seluruh masyarakat. Untuk menjalankan semua itu kami sudah siapkan MOU, pekerjaan kerjasama, baik untuk kementerian-kementerian lembaga maupun dengan swasta yang ingin terlibat, termasuk juga BUMN, BUMD, kita juga sudah melakukan langkah-langkah itu. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa ya, Pak. Ternyata keterlibatannya benar-benar banyak sekali pihak. Tadi Iya. ada dari swasta juga. Tapi kalau melihat ini kan sangat masif dan juga serempak. Apakah kira-kira sudah berapa persenkah ini kalau benar semua siswa di Indonesia sudah bisa mengakses makanan bergizi ini, Pak? Kalau sekarang kurang lebih tinggal dihitung aja 1.600 kali 3.000 lah. 15 kali 10, hampir di atas 45.000. 4 juta setengah udah jalan. Target bukan 4.500.000 sudah jalan, seluruh siswa dapat. Memang belum banyak karena target kita itu lumayan besar yang diharapkan Pak Prabowo. Awalnya kami sama DPR RI diberikan tugas hanya sebanyak 17 juta. Oke, kalau 17 juta itu kurang lebih 5.000 unit lah SPPG. Nah, namun di tengah jalan Pak Presiden meminta, karena disindir sama emak-emak, sama anak-anak sekolah, kok yang dapat cuma begitu. Maka beliau mengarahkan kepada kita semua untuk mempersiapkan 82,9 juta, artinya butuh 30.000 unit SPPG. Nah, kalau berbasis anggaran kami yang diarahkan dari DPR, kami pada posisi front yang masih di jalan normal. Kami sudah mendekati 2.000, kurang 3.000 lagi, insya Allah kita capai. Tapi karena ada intervensi yang harus kami selesaikan untuk 30.000, maka ini kesannya masih sedikit. Tapi saya bersyukur yang daftar sudah lebih dari 15.000 orang daftar yang belum kami eksekusi karena menunggu beberapa hal teknis yang harus kami persiapkan. Sehingga harapan kami insya Allah atas doa semua masyarakat dan bangsa ini untuk memuliakan anak-anak kita ke depan, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan tugas kami menyediakan yang ditargetkan. Demikian, Mbak. Tadi dengan banyaknya yang mendaftar, ada banyak ribuan unit lagi. Berarti kan responnya sebenarnya ini positif kan, Ibu. Kalau dari pandangan Ibu sendiri melihat kebijakan dari DPR ini untuk menciptakan lingkungan agar siswa-siswa masyarakat ini bisa masuk ke akses makanan bergizi lebih mudah lagi. Itu seperti apa, Bu, pandangannya? Iya, sebetulnya kami di Komisi 9 sangat mengapresiasi kinerja cepat yang dilakukan oleh PGN. PGN ini kan satu badan yang boleh dikatakan baru beberapa bulan hadir. Tetapi PGN ini adalah garda terdepan yang harus memfasilitasi semua anak-anak cerdas Indonesia. Tapi boleh dikatakan kami di Komisi 9 itu sangat mengapresiasi ketika program-program yang disampaikan kepada kami itu masif banget, dan ketika kami turun pun di DPR itu kan punya banyak wilayah dapil masing-masing konstituen yang kami pun sebagai legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, kami turun sampai ke pelosok-pelosok dan semua mengatakan terima kasih. Karena memang boleh dikatakan mungkin kalau kita bicara gini, aduh kita kan nggak terbiasa, aduh ini, aduh itu gitu. Tapi ternyata masyarakat kita sendiri itu ketika ada program ini sangat diuntungkan sekali, dan Komisi 9 juga selalu nge-push untuk BGN. Kalau tadi beliau bicara mengenai anggaran, kita yang kadang-kadang malah kayaknya mesti dibuat tambahan lagi nih anggaran memang untuk diperuntukkan ke masyarakat, karena memang anggaran itu sangat ada dan nyata. Betul-betul diprioritaskan untuk kecerdasan anak-anak kita untuk ke depannya. Nah,
DPR sendiri memfasilitasi untuk pertemuan tadi kalau saya sudah katakan kepada Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan juga BGN untuk bersama-sama membuat program ini nyata dan ada sampai dirasakan oleh masyarakat. Dan saat sekarang boleh dikatakan Pak Nyoto tadi, pergerakan cepat untuk kebutuhan-kebutuhan itu sudah mulai direalisasikan. Jadi artinya kita sangat mengapresiasi sekali kinerja cepat yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional yang memang ini salah satu langkah nyata yang dibuat oleh pemerintah mengatasnamakan bagaimana kita mencerdaskan generasi emas itu dimulai dari penurunan angka stunting dan juga tentunya pemenuhan gizi untuk anak-anak kita agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak hebat dan mampu untuk bersaing di kancah nasional internasional nantinya. Iya. Ibu kalau melihat kan ini kerjanya seperti satset Ya, begitu ya adanya makanan bergizi gratis ini. Nah, kalau Ibu sendiri kira-kira sudah mengetahuikah selama program ini berjalan perbaikan status gizi siswa ini terutama anak-anak begitu sudah seperti apa Bu kurang lebih? Ya boleh dikatakan banyak terjadi perubahannya terutama dalam adat mereka ketika menikmati makanan-makanan yang diberikan. Mungkin selama ini anak-anak kita terbiasa dengan seadanya atau apa yang ada gitu ya. Kemudian ketika makan mereka bisa melakukan pergerakan pegang handphone atau apapun itu. Tapi sekarang mereka dibuat satu edukasi di mana mereka makan bersama-sama menikmati isi piringnya mereka sehingga kemudian mereka akan terbiasa gitu loh. Ini satu adab budaya yang sangat baik juga yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bersama-sama di setiap daerah dan boleh dikatakan semua anak Indonesia wajib mendapatkan makanan bergizi gratis ini tidak dilihat dari lingkungan tetapi sekolah manapun juga dengan anak-anak kita yang memang membutuhkan nutrisi tersebut Badan Gizi Nasional harus ada dan memfasilitasi makanan ini. Wow, luar biasa. Nah, kalau Bapak ini tadi dari Ibu sudah menjelaskan luar biasa banget Bu, ini dukungan dari DPR terutama. Kalau Bapak selaku deputi masih ada harapan lebih lanjut nggak sih untuk kira-kira dukungan dari DPR harus seperti apa ke depannya untuk BGN sendiri? Oke, yang pertama untuk DPR saya berterima kasih kepada teman-teman DPR Republik Indonesia, Komisi 9 khususnya Bu Aryati. Kenapa? Karena kami selama ini didampingi bersosialisasi, mensosialisasikan program BGN di lapangan. Hampir semua lah ya kalau Ya. boleh dikatakan masih ada sedikit yang belum. Betul. Hampir semua Daerah. ketua pimpinan DPR Komisi 9 maupun anggotanya semua turun ke lapangan, Mbak. Untuk bersama-sama kami mensosialisasikan yang namanya program makan bergizi gratis. Jadi kami sekaligus sekaligus diawasi. Bisa dibayangkan hubungan ini demikian eratnya bukan berarti mengurangi rasa hormat kami untuk diawasi. Ini saya terima kasih. Yang kedua, tadi disampaikan juga dari aspek perencanaan, penganggaran, dan sebagainya kami sangat terdukung. Dan kembali akhirnya yang menjadi bagi kami adalah tanggung jawab kami harusnya sebaliknya juga harus benar-benar melakukan apa yang diamanatkan oleh teman-teman Komisi 9 kepada kami. Mudah-mudahan kondisi yang sudah positif ini akan berjalan terus-menerus karena yang kita hadapi untuk tahun 2026 yang sudah mulai dirancang saat ini harus sudah kita persiapkan sekarang. Fondasinya yaitu infrastruktur yang kita siapkan semuanya, sumber daya manusianya harus sudah selesaikan tahun 2025. Kemudian anggaran sudah dibiayai 2026. Mudah-mudahan seluruh infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran tercukupi, maka tanggung jawabnya tinggal pelayanan yang lebih berkualitas, bermutu, seluruh aspek ini menjadi konten yang kemudian menjadi hal yang akan dapat dilihat oleh masyarakat dan juga akan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran. Sehingga pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Aryati tadi, Pak Ceti tadi maksud saya, bahwa bagaimana sudah diukur belum? Secara prinsip kami juga mempersiapkan instrumen bersama BPS. Instrumen bagaimana mengukur nanti kinerja dari pelaksanaan makan bergizi gratis sehingga nanti kita akan dapatkan ke depannya data yang
kita peroleh langsung dari sumbernya, berapa sih yang mengalami kenaikan dan penurunan dan sebagainya, berapa yang kemudian ada yang kelebihan badannya barangkali bisa, atau yang kekurangan, semuanya sudah kami persiapkan bersama BPS ini. Insya Allah Bu Haryati, Ya. mohon dukungannya. Kalau ini jadi, kita coba tes lah nanti untuk setelah 6 bulan pertama ini. Masya. Demikian. Menarik Pak ya, kalau tadi Bapak berkatakan, memang sih baru start kita 6 bulan ya Pak Ya, ya. Baru 6 bulan kita melakukan program makanan gizi gratis kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Tadi Bapak mengatakan bahwa ternyata ada terobosan lain yang akan dilakukan, yaitu mengukur berat badan anak-anak kita. Artinya bahwa jangan sampai nutrisi yang kita berikan kepada anak-anak justru mereka menjadi obesitas gitu ya Pak iya ya. betul. Kita khawatir itu ya Pak ya. Iya, Menarik, jadi artinya bahwa kami pun di DPR baru tahu ketika Pak Nyoto mengatakan seperti ini. Salah satu hal yang baik juga yang kami pun juga akan mengawal bersama-sama. Besok saya akan buat program BGN Pak. iya. Besok saya akan di Sidoarjo, kami juga akan melakukan penerapan seperti yang Bapak lakukan tadi. Karena memang ketika kami melakukan program tersebut nyata dan ada, kami pun memilih tempat-tempat yang memang membutuhkan. Dan kami selalu melakukan komunikasi ke masyarakat langsung, kebutuhan mereka seperti apa. Dan ternyata alhamdulillahnya saat ini terutama di sekolah-sekolah berebut untuk di kami dong, karena bukan hanya makanan bergizi gratis saja yang kami siapkan, tapi kami pun mengajak BGN untuk memberikan edukasi. Dan bukan hanya itu saja, tapi masyarakat, komunitas pun dilibatkan. Ketika komunitas dilibatkan, mereka tentu akan menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah. Jadi artinya program ini tidak stuck aja di pemerintah, tapi di masyarakat nyata pun ada. Sehingga kemudian BGN melibatkan komunitas-komunitas untuk mereka menjadi bagian dari stakeholdernya kita juga Pak ya, apakah Iya. mereka menyiapkan makanan buat anak-anak itu, sehingga kemudian mereka pun merasa menjadi bagian dalam program pemerintah yang sangat baik ini. Oke, memang insya Allah Bu Iya. Aryati ya, kita akan lakukan seserius mungkin, karena ini harus sebagai landasan pertama kita berpijak untuk tahun-tahun berikutnya, harus kita coba awali dari sekarang. Bahkan kami mencoba nanti melalui berbagai komunikasi kami dengan stakeholder yang sudah bekerja sama tadi, contohnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami juga sudah mencoba mengharapkan dukungan dari Kemendikdasmen juga untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada kelompok sasaran sekolah. Artinya tidak hanya sekedar kami kasih asupan, Iya. tapi bagaimana makan ini menjadi budaya sehat untuk anak-anak sekolah. Bagaimana setiap sekolah harus menyiapkan Iya. lokasi sekolah sebagai sarana yang sehat untuk anak-anak didiknya, dan kemudian ini menjadi pelengkap lingkungan hidup bagi kehidupan yang ada di sekolah itu sendiri. Dan ini menjadi cerminan generasi emas kita tahun 2045. Jadi boleh dikatakan Mbak Tika ya, dengan adanya program dari Badan Gizi Nasional, salah satunya adalah makanan gizi gratis kepada anak-anak kita. Dan ternyata di sini juga komunitas dilibatkan, orang tua pun dijadikan garda terdepan untuk bisa biasa kan gini, anak saya nggak cocok makanannya, anak saya nggak suka makanan. Ternyata tidak seperti itu di lapangan. Mereka akan menunggu-nunggu. Jadi anak-anak ini kalau berangkat sekolah semakin semangat. Karena mereka tahu nanti mereka akan makan siang bersama-sama dengan teman-temannya gitu loh. Jadi kami di Komisi 9 itu sangat mengapresiasi sangat yang luar biasa kepada Badan Gizi Nasional yang terus ketika kami berbicara mengenai permasalahan di lapangan, pada saat kami raker atau RDP dengan Badan Gizi Nasional, semua itu akan direalisasikan dengan baik dan cepat gitu loh. Artinya masyarakat ketika kemarin terjadi isu yang bermacam-macam itu sebetulnya itu hanya sekedar bahasa saja. Tapi kalau di lapangan kami mengapresiasi sangat luar biasa dengan pergerakan cepat yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Ternyata untuk kedepannya bukan hanya asupan gizi saja, tapi tumbuh kembang anak-anak pun juga akan diperhatikan. Artinya 2045 stunting itu akan zero. Oh. Iya, amin ya Bu Amin, ya. amin. Itu yang kita harapkan, tidak ada lagi malnutrisi. Tapi kalau Pak Nyoto ini sebenarnya ada hambatan nggak sih mendapatkan data seperti yang Ibu bilang tadi, kan ada daerah-daerah yang membutuhkan lebih dulu ya Bu ya. Ini adakah hambatannya, kalaupun ada kira-kira seperti apa dan gimana menanggulanginya? Kalau hambatan secara prinsip, hambatan itu soal investasi infrastruktur. Tentu saja bagi teman-teman yang bermitra dengan Badan Gizi,
terutama yang pengusaha-pengusaha atau komunitas-komunitas asosiasi yang terkait, dia memilih tempat yang kira-kira mudah dijangkau. Yang problem adalah bagaimana yang tidak terjangkau. Saya berterima kasih sekali lagi kepada DPR RI, dia memberikan ruang kepada kami CAPEX dari 71 triliun itu 6 triliun, sekitar 6-7 triliun itu diberikan kesempatan kami untuk gunakan menjadi belanja modal. Artinya Badan Gizi Nasional diperbolehkan bangun sendiri SPPG di tempat-tempat yang kira-kira tidak diminati investasi. Kalau kita hitung jumlahnya kurang lebih 1.542. Di mana saja itu kalau hitung bodoh-bodohan itu 15,2 itu setiap kabupaten itu dapat 3. Tadinya kami meyakinin bahwa semua kabupaten itu pasti ada daerah-daerahnya yang tertinggal, terpencil. Dan itu jarang orang mau tertarik untuk investasi di situ. Yang daerah-daerah seperti itulah yang nanti akan kita bangun dari APBN yang diarahkan dari Komisi 9. Dengan demikian, kita akan meyakinin bulan Agustus atau September seluruh kabupaten di Indonesia semuanya akan mendapat layanan dari makan bersih gratis. Kurang lebih seperti itu. Amin. Ibu Zeti Ya. suka lihat media sosial juga dong pastinya. Masih update dan kalau melihat nih kalau cara dari Komisi 9 sendiri apalagi cara dari Ibu Zeti ini untuk melihat bagaimana aspirasi dari anak-anak terutama ya mengenai menu makanan. Itu gimana Bu? Tadi kan ada yang bilang, saya nggak suka menunya gitu. Terus ada juga yang mungkin komplain, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, kalau Ibu Zeti melihatnya seperti apa sih? Atau butuh peran orang tua juga untuk Iya, memberi pengertian? sebetulnya gini, mungkin tadi dikatakan oleh Pak Nyoto ya, kita bersama-sama mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, membuat satu mindset bahwa anak-anak ini akan menjadi anak-anak sehat ketika mereka tahu yang namanya gizi. Mereka tahu definisi dari gizi. Jadi asupan gizi itulah yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka. Terutama anak-anak sekarang ini bahwa kadang-kadang gini, aku malas makan, aku malas sarapan. Jangan nak. Karena dengan kalian makan, tentunya kalian akan menjadi anak-anak yang bisa menjadi pemimpin ke depannya. Dengan kalian mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, terutama makanan gizi gizi gratis itu nak ya, asupan gizi itu sudah dipikirkan betul, ya Pak Nyoto ya. Jadi Iya, semua betul. profesor kesehatan, jadi bukan berarti abal-abal, asal makan, enggak. Semua itu ingredientsnya itu diperhatikan sekali gitu loh. Sampai akhirnya anggaran pun juga harus dicukupkan sekali Pak ya Iya. untuk kita memberikan makanan itu kepada anak-anak kita. Jadi anak-anakku semua mulai membiasakan diri nak ya mengkonsumsi makanan-makanan sehat, dan jangan lupa selalu ada sayur atau buah atau protein. Jadi tidak ada lagi bahasa aku nggak suka dan aku nggak mau, tapi yang kalian butuhkan dalam tubuh kalian adalah itu yang terbaik yang akan menjadikan penunjang untuk tumbuh kembang kalian. Jadi kalau kalian mau jadi anak hebat, mau jadi anak cerdas, mau jadi anak pemimpin ke depannya, mau ganti Pak Nyoto dan teman-teman di BGN, harus mengkonsumsi makanan dari sekarang. Semua cukup dengan yang namanya protein, karbohidrat, dan kemudian sayur dan juga buah. Kalau Ibu melihat peran dari orang tua, pastinya sosialisasi makanan bergizi ini sudah masif sekali, apalagi selama 6 bulan ini. Itu seperti apa Bu? Dan juga peran komunitas tentunya. Dan alhamdulillahnya orang tua sekarang ini sangat terbantukan ya. Kalau dulu mungkin kita sebagai orang tua bingung, anakku hari ini makanannya apa yang mesti disiapkan ya. Kalau sekarang orang tua tinggal menyiapkan, nak berangkat sekolah, kemudian mereka berangkat sekolah, di sekolah nanti sudah dipersiapkan oleh pemerintah dengan baik asupan gizi mereka. Jadi boleh dikatakan orang tua pun harus mendukung, orang tua pun harus menjadi garda terdepan, orang tua pun harus menjadi kepanjangan tangan, dan juga melibatkan komunitas yang ada di sekolah. Sehingga keinginan dari pemerintah untuk mencapai yang namanya asupan gizi untuk tumbuh kembang anak-anak kita itu bisa dirasakan, dan ternyata ada untuk generasi-generasi hebat kita ke depan. Jadi kalau kamu bilang generasi emas, gemes gitu ya, sehat gitu lah, itu tidak lepas dari peran tanggung jawab kita sebagai orang tua. Iya, luar biasa. Bapak dan Ibu, mungkin ini terakhir, Iya. apa sih kira-kira pesan dari Bapak selaku Deputi dari Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional untuk orang tua terutama yang menjadi garda terdepan, lalu juga untuk siswa, mengenai betapa pentingnya menjaga pola makan dan juga mengutamakan gizi sehari-hari?
Oke, baik. Terima kasih Pak Kartika. Kalau saya sih sederhana aja. Gizi itu adalah fondasi kehidupan. Kepada siswa, tentu saja kami ingin menekankan bahwa apa yang kalian makan hari ini menentukan kekuatan tubuh dan kecerdasan pikiran kalian di esok hari. Oleh karena itu, makan bergizi itu jangan dilihat karena mahal atau murahnya atau mewahnya, tapi harus dilihat ini adalah pilihan yang cerdas dari bangsa Indonesia untuk memberikan makanan bergizi untuk anak-anak di Indonesia. Sedangkan untuk kepada orang tua, kami memohon dengan hormat Bapak Ibu semua yang menonton acara ini, marilah kita jadikan rumah sebagai sekolah pertama tentang pola makan sehat, dan ini adalah pilihan yang sehat untuk anak-anak kita dengan memberikan contoh dan pilihan yang sehat, bukan hanya untuk mereka tumbuh kuat, tetapi agar mereka cerdas, berbahagia, dan bisa berproduksi dengan produktivitas yang cukup baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mbak Kartika. Iya, untuk Ibu seperti apa, Bu? Iya, kalau untuk aku ke pasar, jangan lupa beli buah naga dan pepaya. Gizi baik untuk jiwa raga, tubuh kuat, otak pun cemerlang. Jadi kalau kamu pengen jadi anak cerdas, kekinian, perlu namanya bicara gizi. Gizi adalah asupan yang harus kita kejar pertama kali agar kita memiliki kecerdasan dan juga ilmu untuk kita menjadi jiwa kuat, jiwa sehat, generasi cerdas. Wih, cakep. Cakep, Belum, tadi cakepnya ketinggalan. ketinggalan ulang ya. Gemes. Gemes. Baik Pak Nyoto, Ibu Zeti, terima kasih atas Thank you sayang, waktunya. Kartika. Terima kasih. Informasinya luar biasa untuk teman Gemes semua dan Amin. terutama untuk saya. Biar besok anak-anak Indonesia semua tinggi-tinggi kayak Kartika ya. Iya, tidak ada lagi stunting ya. Bismillah, bismillah. Wow, luar biasa. Mungkin Kita nanti apresiasi dulu buat Badan Gizi Nasional. Yeay. Semua ini adalah peranan dari Badan Gizi Nasional yang betul-betul ada di garda terdepan menciptakan generasi hebat Indonesia, generasi cerdas yang akan mampu bersaing di kancah internasional. Iya, amin. Pastinya nanti generasi kita punya SDM yang lebih berkualitas lagi menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Dan itu tadi ya teman Gemas, bagaimana kita dapat informasi yang sangat penting sekali, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, orang tua, ataupun keluarga, dan juga sekolah, bahkan masyarakat, itu turut berperan penting sekali dalam memberikan gizi baik bagi anak-anak dan juga generasi muda kita. Baik, terima kasih Bapak Nyoto dan juga Ibu Zeti untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di Generasi Emas, Generasi Sehat. Gemas!